Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Siswa-siswi SMK Negeri Tanjung Surat, untuk kompetensi kalian desain pemodelan dan informasi bangunan kelas 11 DPIB. Bapak berharap kalian selalu dalam kondisi yang sehat, semangat, dan tidak lupa juga selalu ceria dalam menghadapi pembelajaran kita yang masih jarak jauh. Dan tidak lupa juga Bapak selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Untuk kali ini kita akan belajar di mata pelajaran estimasi biaya konstruksi ya, yaitu kita akan bahas untuk KD berikutnya, yaitu KD 3.7 4.7, yaitu terkait peralatan pekerjaan konstruksi. Jadi 3.7 itu memahami jenis-jenis peralatan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. 4.7-nya yaitu menyajikan jenis peralatan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Di daftar isi video pembelajaran kita ini ada 6 item yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu pendahuluan, yaitu pengantar kompetensi dasar. Ini sebagai stimulus kalian nanti kalian bisa cermati. Terus yang kedua itu tujuan pembelajar kompetensi dasar. Yang ketiga adalah peta konsep, yaitu materi-materi yang akan dipelajari. Kemudian di bagian yang keempat dan kelima yaitu materi pertama dan kedua. Materi pertama yaitu jenis-jenis peralatan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Sedangkan materi yang kedua penggunaan peralatan pada pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Di item yang ke-6 yaitu lembar kegiatan. Nanti juga di sana ada LKS-nya dan juga tes formatifnya. Mari kita mulai saja. Ya, di bagian pertama yaitu di pendahuluan. Sekarang coba cermati gambar yang ada di depan kalian ini. Ada 3 gambar. Nah, sekarang kita coba kalian baca teks yang ada di bawahnya. Pekerjaan pembangunan suatu proyek selain diperlukan bahan bangunan berkualitas tinggi, juga dibutuhkan adanya ketersediaan peralatan yang memadai, baik peralatan sederhana maupun peralatan berat. Alat kerja ini diperlukan dikarenakan dapat memudahkan pekerjaan manusia. Peralatan kerja merupakan salah satu komponen pokok pelaksanaan sebuah proyek konstruksi, di samping material atau bahan maupun tenaga kerjanya. Kebutuhan dari jenis dan jumlah peralatan kerja tentunya bervariasi tergantung dari ruang lingkup dan karakteristik pekerjaan proyek tersebut. Nah, sekarang coba kalian cermati gambar di atas. Dapatkah kalian mengidentifikasi jenis peralatan kerja proyek sesuai gambar-gambar di atas? Ayo coba gambar yang pertama. Ada yang tahu? Ini adalah gambar bego ya. Terus yang kedua itu ada gambar proyek bangunan tingkat tinggi, ada yang menjulang tinggi, itu namanya adalah crane atau tower crane. Digunakan untuk memobilisasi peralatan, bahan dari lantai bawah ke lantai atasnya atau dari area satu ke area lainnya agar bisa menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga sudah ketemu jawabannya. Yang ketiga itu adalah roller, alat nanti yang digunakan di pekerjaan jalan. Nah, ini adalah sepintas ya, stimulus untuk kalian. Nanti kurang lebih kita akan belajar seperti itu.
Dan mari kita lanjutkan ke item berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran melalui video ini, Bapak berharap kalian nanti mampu untuk menjelaskan jenis-jenis peralatan pekerjaan konstruksi gedung. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis peralatan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan. Yang ketiga, mempresentasikan jenis-jenis peralatan pekerjaan pada konstruksi gedung. Dan yang keempat, mempresentasikan jenis-jenis pekerjaan pada konstruksi jalan dan jembatan. Itu adalah tujuannya. Berikutnya kita akan menuju ke peta konsep. Peta konsep materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu jenis-jenis peralatan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Nanti kita akan pelajari terkait peralatan ringan atau istilahnya adalah hand power tools. Terus yang kedua nanti terkait peralatan berat atau alat berat. Istilah lainnya adalah heavy equipment. Nah, dari alat berat tersebut nanti diklasifikasikan lagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah alat gusur tanah, yang kedua adalah alat gali tanah, 3 adalah alat perata tanah, yang keempat alat pemadat tanah, yang kelima alat angkut, dan yang keenam alat pencampur dan penuang beton. Itu adalah materi-materi di poin A. Sedangkan nanti di materi B, penggunaan peralatan pada pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Mari kita mulai ke materi yang pertama ya. Nah, materi yang pertama yaitu jenis-jenis peralatan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Poin A yaitu jenis-jenis peralatan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Ya, maksudnya gedung, jalan, dan jembatan itu. Masih kurang sedikit jalan dan jembatan. Poin-poin yang perlu kalian ketahui terkait peralatan tersebut. Yang pertama, bahwa peralatan kerja merupakan salah satu komponen pokok pelaksanaan proses konstruksi. Selain material atau bahan dan tenaga kerja, kebutuhan dari jenis dan jumlah alat yang digunakan bermacam-macam, tergantung dari apa saja ruang lingkup pekerjaan proyek tersebut secara keseluruhan. Peralatan dalam pekerjaan konstruksi sering kalinya diartikan sebagai alat lapangan atau alat berat. Poin yang kedua, penggunaan alat-alat tersebut dapat mendukung kelancaran dari pembangunan proyek tersebut dan meningkatkan efisiensi kerja dari para pekerjanya. Poin yang ketiga, dalam menggunakan alat-alat kerja perlu ditinjau dari segi atau aspek ekonominya, apakah dalam pemakaian alat-alat kerja tersebut cukup menguntungkan atau profitable ya, bisa memberikan profit bila dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Nah, jadi sebelum menggunakan alat itu perlu ditinjau dari segi ekonominya, berapa efektif efisiennya dibandingkan saat menggunakan tenaga manusia. Poin berikutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan jenis dan jumlah alat kerja antara lain. Nah, ini penting ya. Apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis atau jumlah alat kerja? Yang pertama, kondisi di lapangan, situasi medannya seperti apa. Yang kedua, biaya, waktu, dan pekerja yang tersedia. Yang ketiga, kemampuan dan kapasitas alat. Keempat, kemampuan dan keterampilan pekerja. Yang kelima, luas, tinggi, dan volume pekerjaan. Dan yang keenam, macam dan jenis pekerjaan di lapangan. Poin berikutnya yaitu klasifikasi
peralatan pekerjaan konstruksi gedung adalah yang pertama alat-alat berat atau tadi yang sudah kalian dengar, yaitu heavy equipment ya. Jadi ada alat gusur, penggali tanah, hingga nanti yang terakhir ada alat pencampur dan penuang adukan beton. Dan poin berikutnya ada alat-alat tangan atau hand power tools. Ada rammer, ada pick and breaker, bor, gerinda tangan, carpet hammer, power trowel, konser vibrator, dan seterusnya. Kita lanjutkan ke peralatan tangan atau hand tool. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam peralatan ringan? Ada jackhammer, yaitu alat yang digunakan untuk mengebor batuan keras untuk kemudian diledakkan seperti crawling drill. Yang kedua ada bar bender, alat untuk menekuk besi tulangan. Yang ketiga adalah bar cutter untuk memotong besi tulangan. Tempat bor, gerindra, konser vibrator. Konser vibrator itu digunakan saat proses pengecoran agar betonnya itu padat, maka bisa menggunakan konser vibrator ini. Dengan getarannya itu bisa membuat beton menjadi lebih padat sehingga rongga-rongga bisa diminimalisir. Dan yang terakhir circular saw, ataupun masih banyak peralatannya lain yang bisa gali lagi di sini. Nah, di samping kiri ini ada 3 gambar. Nah, bisa kalian lihat atau mungkin kalian menebak. Apakah kalian tahu 3 alat ini? Yang pertama ada jackhammer. Sebelah kanannya ada bar cutter, dan yang di bawahnya ada bar bender. Berikutnya kita akan belajar ke item atau topik peralatan berat atau alat berat. Kita akan lihat ini ada bagan klasifikasinya, macam-macam alat berat. Yang pertama untuk gusur, itu ada bulldozer, loader, scraper. Digali ada power shovel, backhoe, itu maksudnya backhoe ya, bukan blackhoe, tapi backhoe. Yang ketiga ada drag line, clamshell, yang kelima excavator. Untuk tipe perata ada motor grader, ada scraper. Kemudian untuk pemadam ada 3 wheel roller, tandem roller, shift roller, hingga nanti ada tire roller, dan vibrating compact. Untuk tipe atau jenis yang kelima untuk angkut ada dump truck, trailer, crane on track, flatbed, crane tower. Dan yang terakhir tipe campur dan penuang beton, satu ada patching plant, 2 kompresor, conveyor pump, conveyor belt, dan crusher. Mari kita kupas satu persatu tipe alat berat tersebut. Untuk tipe yang pertama ada alat gusur tanah. Nah, yang termasuk di alat gusur tanah ini yang pertama adalah bulldozer. Bulldozer adalah jenis peralatan konstruksi atau kadang sering disebut juga dengan alat berat atau construction equipment, bertipe traktor, menggunakan trek atau rantai serta dilengkapi dengan pisau atau istilahnya itu blade yang terletak di depan. Alat berat ini diaplikasikan untuk pekerjaan menggali, mendorong, menarik material berupa tanah, pasir, dan sebagainya. Bulldozer dapat dibedakan menjadi 2, yaitu menggunakan roda kelabang atau crawler traktor dozer, dan bulldozer yang menggunakan roda karet atau wheel traktor dozer. Alat berat yang kedua adalah loader. Loader ini digunakan untuk memuat tanah, batu kerikil, atau butiran lainnya ke alat angkut. Ke alat angkut seperti dump truck ya.
Berbagai jenis atau tipe loader dapat digunakan sesuai dengan kondisi lapangan atau lokasi. Nah, tipe loader diantaranya ada track loader, backhoe loader, dan wheel loader. Nah, di samping kiri kalian ini ada 3 gambar. Ayo, coba kalian tebak gambar yang di atas. Ada yang tahu? Itu adalah gambar untuk dozer. Gambar yang bawah sebelah kiri, ya betul, ini adalah loader atau wheel loader. Karena dia roda maka wheel loader ya istilahnya. Terus yang sebelah kanan adalah backhoe loader. Nah, ini kombinasi ya. Berikutnya kita akan melihat untuk alat scraper. Umumnya alat berat scraper ini roda, ban karet, dan tidak ada yang menggunakan trek. Nah, scraper digunakan untuk memotong lereng tanggul atau lereng bendungan, menggali tanah yang terdapat di antara bangunan beton, dan untuk meratakan jalan raya. Tipe alat berat berikutnya adalah untuk alat gali tanah. Di antaranya 1. Power shovel. Power shovel merupakan alat yang berupa shovel attachment yang dipasangkan pada ekskavator. Alat berat ini sangat baik digunakan untuk pekerjaan menggali tanah tanpa bantuan alat lain, serta sekaligus memuatkan galiannya ke dalam truk atau alat angkut lainnya. Alat ini juga dapat dimanfaatkan untuk membuat timbunan bahan persediaan atau stockpiling. Keutamaan power shovel digunakan untuk menggali tebing yang letaknya lebih tinggi dari kedudukan alat. Seperti sebelumnya, ada 2 gambar. Silahkan kalian tebak gambar apakah ini. Yang pertama gambar yang sebelah atas, yaitu scraper. Gambar yang sebelah bawah yaitu ada power shovel. Alat berat berikutnya adalah backhoe. Nah, untuk backhoe ini memang ada banyak variannya ya. Terutama adalah nanti kalian ada varian gerakan dasar dari backhoe tersebut. Perlu kalian ketahui bahwa pengoperasian backhoe umumnya untuk penggalian saluran, terowongan atau basement. Backhoe sendiri dari 6 bagian utama, yaitu struktur atas yang dapat berputar, boom, lengan atau arm, bucket atau penyeroknya itu ya, terus slewing ring, dan struktur bawah. Boom, lengan, dan bucket digerakkan oleh sistem hidrolis. Sedangkan struktur bawah adalah penggerak utama yang dapat berupa roda, yaitu roda ban atau roda crawler ya, atau track. Ada 6 gerakan dasar yang mencakup gerakan-gerakan pada masing-masing bagian, yaitu 1. Gerakan boom, yaitu gerakan yang mengarahkan bucket menuju tanah galian. Gerakan bucket menggali merupakan gerakan bucket saat menggali material. Sedangkan gerakan bucket membongkar yaitu gerakan bucket yang arahnya berlawanan dengan saat menggali. Gerakan lengan merupakan gerakan mengangkat lengan dengan radius hingga 100 derajat. Gerakan slewing ring, gerakan pada as yang bertujuan agar bagian atas backhoe dapat berputar 360 derajat. Sedangkan gerakan struktur bawah dipakai untuk perpindahan tempat jika area telah selesai digali. Itu adalah backhoe. Jadi tolong untuk difahami ya 6 gerakan dasar ini, karena ini salah satu yang menjadi kelebihan backhoe ya, multifungsi dan multi gerakan. Berikutnya adalah alat berat drag line. Drag line adalah alat gali yang digunakan untuk menggali material yang letaknya lebih tinggi dari permukaan tempat alat tersebut dan berada pada jangkauan yang lebih jauh dari alat galinya. Adapun alat
dasar dari track line adalah paket yang dipasangkan pada boom. Sedangkan yang keempat ada eskavator. Eskavator adalah sebuah jenis alat berat yang terdiri dari mesin di atas roda khusus yang dilengkapi dengan lengan atau arm dan alat penggeruk bucket yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan berat berupa penggalian tanah yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh tangan manusia. Eskavator itu sendiri digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti berikut, yaitu excavating atau menggali, loading memuat, lifting mengangkat, hammering itu menghancurkan batu, dan yang terakhir adalah drilling atau mengebor. Berikutnya kita akan melihat untuk alat perata tanah. Yang pertama ada motor grader. Pada umumnya motor grader ini digunakan dalam proyek dan perawatan konstruksi jalan, dan dengan kemampuannya dalam bergerak, motor grader sering digunakan dalam proyek lapangan terbang. Motor grader memiliki fungsi bermacam-macam, antara lain meratakan dan membentuk permukaan. Yang kedua, merawat jalan. 3, mengupas tanah. 4, menyebarkan material ringan. Alat berat yang kedua ada scraper. Scraper ini juga masuk juga di tipe alat perata tanah, karena scraper ini juga bisa untuk memotong lereng tanggul atau lereng bendungan, menggali tanah yang terdapat di antaranya bangunan beton, dan juga untuk pekerjaan meratakan jalan raya. Scraper mampu menggali atau mengupas permukaan tanah hingga setebal kisaran 2,5 mili atau menimbun suatu tempat sampai tebal minimum 2,5. Nah, gambar yang ada di samping, gambar yang atas itu motor grader, dan yang di bawah tentunya adalah scraper. Kita akan menuju ke alat pemadat tanah. Yang pertama ada 3-wheel roller. Alat berat 3-wheel roller atau penggilas roda gila ini atau kadang juga disebut makadam roller ya, merupakan alat penggilas yang tertua dan sampai sekarang masih digunakan dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemampatan atau pemadatan. Alat berat 3-wheel roller ini bisa digunakan untuk memadatkan lapisan-lapisan yang terdiri dari bahan-bahan yang berbutir kasar, misalnya untuk pembuatan jalan makadam. Alat yang kedua ada segmented roller, merupakan mesin penggilas yang memiliki roda tersusun dari lempengan-lempengan baja. Meskipun pada saat bekerja masuknya roda beserta lempengannya ke dalam tanah tidak terlalu dalam, alat ini mampu memberikan efek pemadatan tanah pada bagian bawah. Alat yang ketiga yaitu tandem roller untuk pekerjaan subbase dan hamparan hot mix. Alat berat ini biasanya digunakan untuk pekerjaan penggilasan akhir, misalnya untuk pekerjaan penggilasan aspal beton agar diperoleh hasil akhir permukaan yang rata. Dan yang keempat yaitu seafood roller untuk pemadatan tanah lembek dan liat. Nah, sebelah kiri yang gambar atas itu adalah 3-wheel roller, dan gambar yang bawah adalah, silakan ada yang bisa nebak? Ya, betul, yaitu segmented roller. Berikutnya yaitu alat angkut tanah. Di sana ada dump truck. Yang kedua ada mobil crane, dan yang ketiga adalah crane tower. Ya, jadi nanti bisa dibaca ya untuk alat angkut tanah ini. Kalau saya boleh menjelaskan yaitu untuk yang mobil crane, yaitu alat pengangkat yang pada umumnya dilengkapi dengan drum tali baja dan rantai yang dapat digunakan untuk mengangkat dan menurunkan material secara vertikal dan memindahkannya secara horizontal. Nah, jika mobil crane itu dia bisa mobile, sedangkan kalau yang crane tower dia stationing, jadi menetap diinstal di titik tertentu, dia ada di situ terus tidak bisa berpindah. Yang bergerak hanya lengannya ya, kalau untuk yang crane tower seperti itu. Nah, gambar sebelah kiri bisa diamati, itu yang atas ada crane tower,
Yang bawah ada mobile crane, dan gambar sebelah kanannya adalah dump truck. Berikutnya yaitu alat penampung dan penuang beton. Yang pertama ada basic plan, merupakan alat yang digunakan untuk membuat beton jadi. Yang kedua ada concept pump. Yang ketiga ada concept vibrator. Keempat ada conveyor belt, dan yang kelima adalah crusher. Nanti bisa sambil dibaca dengan lebih detail ya. Dan gambar yang di samping ini adalah itu sebuah instalasi batching plant beton. Dan itu ada truk itu adalah truk ready mix yang akan membawa hasil campuran beton yang siap untuk dituang atau dicor ke lokasi pekerjaan proyeknya. Berikutnya adalah materi yang kedua, penggunaan peralatan pada pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Yang pertama, untuk pekerjaan konstruksi gedung, alat berat apa sajakah yang digunakan? Yang pertama itu untuk tahapan pada saat pekerjaan tanah dan fondasi. Pada tahapan pekerjaan ini, peralatan yang umumnya digunakan diantaranya ada pegong, ekskavator, loader, dan seterusnya. Pada saat pekerjaan struktur, dan khususnya untuk pekerjaan struktur beton, pada tahapan pekerjaan ini peralatan yang umumnya digunakan diantaranya adalah tower crane, scaffolding, ready mix truck, dan seterusnya. Tower crane untuk memobilisasi bahan, alat, scaffolding sebagai perancah atau pijakan, sang ready mix truck itu adalah truk yang memuat atau membawa beton segar yang siap untuk dicor. Berikutnya pada pekerjaan struktur, ini adalah pekerjaan gedung. Kita ke pekerjaan jalan dan jembatan. Pada pekerjaan yang pertama yaitu galian dan perataan tanah. Tahapan ini meliputi ada pengolahan lahan, penggalian lahan, pengangkutan, pemuatan, dan perataan tanah. Di setiap tahapan ini ada alat beratnya masing-masing, bisa kalian cermati itu. Dan gambar di bawahnya bisa kalian sambil belajar untuk mengingat dan mengidentifikasi alat berat. Gambar yang pertama bulldozer, sebelah kanannya itu silakan bisa kalian tebak loader, berikutnya scraper, berikutnya ada excavator, berikutnya ada motor grader, dan tentunya ada roller. Pada pekerjaan struktur, baik itu nanti perkerasannya aspal maupun beton ya, tahapan ini meliputi pekerjaan yang pertama pengerasan lapisan permukaan, yang kedua pengerasan lapisan permukaan kaku kalau tadi lentur atau aspal, ini adalah kaku atau beton ya, dan yang ketiga adalah pemadatan lapisan. Di setiap tahapan ini ada alat beratnya masing-masing, silahkan bisa dicermati itu. Dan juga di gambar bawah ini yaitu yang pertama ada aspal distributor, ada vibrator roller, pneumatic trail roller, dan yang terakhir ada aspal finisher. Berikutnya adalah pekerjaan untuk jembatan. Tahapan-tahapannya adalah yang pertama pemancangan tiang pondasi, yang kedua penggalian, tiga ada pengangkutan vertikal. Nah, pada tahapan pemancangan tiang pondasi ini ada berapa jenis alat yang bisa digunakan. Ya, dari alat pile driver ini ada variasinya, baik yang berupa drop hammer, diesel hammer, hydraulic hammer maupun vibratory pile driver. Untuk penggalian, proses penggaliannya ada excavator bego,
pengangkutan, ada crane. Dan apabila jembatan itu menggunakan konstruksi beton, berarti ya kalian harus mampu mengidentifikasi peralatan-peralatan yang memang itu berkaitan dengan pekerjaan betonnya, beton untuk jembatan. Nah, di sini ada 4 gambar yang bisa kalian lihat ya. Yang bawah paling kiri itu adalah gambar alat pancang model drop hammer. Sebelah kanannya itu diesel hammer. Terus gambar yang paling atas sebelah kanan itu adalah hydraulic hammer. Dan yang paling bawah adalah vibratory pile driver. Nah, itu adalah materi-materi yang kalian pelajari baik di materi 1 dan materi 2. Dan selanjutnya adalah item atau topiknya untuk uji kompetensinya. Nanti kalian melalui video ini bisa belajar untuk menyelesaikan uji kompetensinya. Kalian cermati, kalian lihat petunjuk kerjanya. Di sana ada lembar kerjanya untuk penilaian praktek, dan nanti ada tes formatifnya untuk penilaian pengetahuannya. Nah, silahkan nanti kalian amati petunjuk kerjanya, keselamatan kerjanya, dan kebutuhan alat bahannya. Nah, berikutnya adalah soalnya, ini soal untuk praktek. Nah, coba kalian nanti mensimulasikan secara berkelompok, mungkin 2 orang, yaitu asumsikan ini, simulasikan Anda adalah seorang quantity surveyor yang diminta perusahaan untuk mendata dan berencana kebutuhan penggunaan alat berat pada pekerjaan proyek bangunan sebuah hotel 4 lantai. Oleh karenanya, Anda harus mendata dengan seksama agar sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, instruksinya, coba kalian identifikasi dan desainlah kebutuhan peralatan kerja untuk proyek pekerjaan di atas, disertai fungsi dari peralatan tersebut. Tampilkan hasil pekerjaannya pada lembar A3 ya. Nah, itu nanti kalian kerjakan. Dan sebelah kanan ini adalah instrumen penilaian yang bisa kalian cermati sebagai pedoman jika kalian bisa mentarget hasil nilai yang maksimal. Ini adalah uji prakteknya. Selanjutnya kita akan mencoba simulasikan untuk tes pengetahuannya formatif. Nah, Bapak sudah menyediakan 10 pertanyaan dengan variasi tingkat level kognisinya. Ya, mungkin yang level 1, level 2, atau mungkin nanti ada yang level 3. Bapak harap dengan latihan soal ini bisa mengukur kemampuan kalian penyerapan materi. Apakah kalian bisa memenuhi kriteria ketuntasan KKM-nya ya. Ada, bisa kalian lihat soal pertama, soal kedua, soal ketiga. Ini adalah soal keempat, 5, dan 6. Nanti kalian bisa lihat dengan lebih lama ya melalui video ini soal-soalnya. Berikutnya adalah soal nomor 7, 8, 9, dan 10. Nah, nanti dari soal ini nilainya cukup nanti benar dibagi total soal kalikan 100 ya. Kalau kalian benar 10, berarti 10 bagi 10 kali 100, berarti nilai kalian 100. Itu simulasi penilaiannya seperti itu. Dan mungkin itu yang kali ini Bapak bisa sampaikan. Selamat kalian untuk mencoba mengikuti pembelajaran melalui video pembelajaran ini. Pelajari materinya, jangan lupa untuk berlatih uji kompetensinya baik untuk yang praktek maupun yang tes formatif. Nah, mungkin cukup sampai ini pembelajaran kita kali ini. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa review sebentar sejauh ini di materi ini, bahwa nanti dengan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu ya untuk menentukan nama-nama atau jenis-jenis alat berat, baik itu untuk alat berat untuk pekerjaan konstruksi gedung maupun untuk pekerjaan yang
konstruksi jalan dan jembatan. Nah, dengan melalui pembelajaran ini tujuan akhirnya adalah kalian harus mampu untuk menguasai kriteria tadi yang barusan saya sebutkan. Dan besok kita akan coba bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Saya kira cukup sekian. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar, menjaga kesehatan, dan kita akan berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.